Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi eh, wabarakatuh. hari ini kita belajar PAS kimia ya di Zoom karena kendala listrik tadi. Jadi mohon maaf kalau pakai Zoom. Nah ini udah pada kumpul semua belum ini? Berapa anak ini ya? Ya baik Kak, mulai aja ya berarti ya. Nggak usah nunggu yang belum datang. Eh, untuk kisi-kisinya PAS kimia itu kan ada pilihan ganda kompleks sama esai. Jadi di sini semua bab yang sudah ditulis di kisi-kisi Mbak Eka ketikkan di soal. Nah, nanti kita mengerjakan bersama untuk yang bab pertama itu ada kolikatif. Setelah kolikatif ada redox, lalu ada sel volta, elektrolisis, dan hukum Faraday. Berarti itu ya bab-bab yang harus kamu pelajari. Untuk yang soal nomor satu, kita urut kerjakan dulu. Nanti sebagian soal yang tidak ada di kisi-kisi, nanti Mbak Eka bahas di sisanya. Ini yang nomor satu, di sini kita mulai dengan soal tentang pengertian molal. Nah, ini kan ada pengertian dari satu molal. Satu molal NaOH yaitu 40 gram terbuat dari satu mol NaOH dengan arti molal itu adalah jumlah mol zat terlarut dalam 1 kilogram air atau pelarut. Berarti kalau di sini satu molal, berarti artinya ada 1 mol NaOH dalam 1000 gram air. Nah, ini. Jadi kalau satu molal berarti artinya 1 mol zat terlarut, ya, zat terlarut atau zarut ya dalam 1 kilogram air. Begini. Berarti kalau misal 2 molal ya artinya sama 2 mol zat terlarut dalam 1 kilogram air. Ini pengertian dari molal sendiri. Terus yang selanjutnya ada nomor 2. Nah, nomor 2 itu yang diketahui ada molal, lalu ada kata-kata elektrolit biner. Nah, ini ada elektrolit biner. B artinya apa, B? B itu berarti di sini artinya jumlah ionnya sama dengan 2. Kalau terner jumlah ionnya 3, kalau kuartener jumlah ionnya 4. Jadi ada biner, terner, dan kuartener. Terus diketahui molalnya 0,5. Berarti di sini diketahui M 0,5. M kecil ya. Lalu mendidih pada suhu 100,325 derajat Celcius. Kalau mendidih berarti artinya TB, karena TB adalah titik didih atau titik boiling. Berarti di sini TB-nya sama dengan 100,325. Lalu delta TB-nya berarti berapa? Kalau TB-nya 100,325, berarti deltanya adalah 0,325. Kan tinggal dikurangi 100 dari TB ke delta TB. Lalu ada KB 0,52.
yang diketahui ya di sini ada Kb 0,52 Kb-nya. Yang ditanya derajat ionisasi larutan elektrolit. Nah, berarti apa di sini yang ditanyakan simbol untuk derajat ionisasi alfanya? Kita mau cari alfa. Lalu rumus yang ada delta TB-nya yaitu delta TB sama dengan Kb dikali M dikali I. Kenapa menggunakan I? Karena larutannya elektrolit. Kalau larutannya non elektrolit cuma Kb dikali M. Nah, ini Mbak Eka masukkan ya, berarti delta TB-nya sudah ada 0,325 di sini. Lalu Kb-nya 0,52 ada di soal ya, di sini ya, 0,52. Terus M-nya 0,5, 0,5. Lalu I sendiri itu adalah rumus untuk faktor Van Hoff, di mana rumusnya 1 ditambah N-1 dikali 4. Nah, ini ada rumus seperti ini. Kita hitung satu persatu, nanti 0,325. Lalu setengah dari 0,52 adalah 0,26, setengahnya ya dari 52. 1 ditambah N-nya, jumlah ionnya tadi kan 2 karena elektrolit biner. Berarti 2 dikurangi 1, 1. Lalu alfanya, kita tinggal masukkan aja. Nggak usah ditulis lagi angkanya, nggak apa-apa. Berarti kan di sini kita hitung untuk matematikanya 0,325. Lalu perkaliannya 0,26 dikali 1, 0,26. Lalu 0,26 dikali alfa, berarti ditambah 0,26 alfa. Lalu kita kurangi ya. Ini dipindah ruas ke sini ya berarti. 5 dikurangi 0,5. 12 dikurangi 6. Apa dik? 6 ya. Ini tadi sudah dipinjam 1, berarti 0. Berarti 0,065. Sama dengan 0,26 alfa. Berarti alfanya 0,065 dibagi 0,26. Kita kalikan 100 ya, atau 106,5 per 26. Kayak ini. 6,5 kita anggap 1. 26 kita bagi 6,5 berapa, Dik? 4. Nah, ini matematika ya, kamu yang hitung ya. Berarti alfanya adalah seperempat. Nah, seperempat yaitu berarti yang 0,25. Nih. Nah, ini untuk mencari alfa. Soal nomor 2. Soal nomor 2-nya. Dah ya, paham ya, coba dipahami dulu. Ada pertanyaan enggak? Jadi kalau elektrolit biner itu adalah jumlah ionnya 2. Terner jumlah ionnya 3. Kalau kuartener jumlah ionnya 4.
Mbak, Nah, ini yang untuk nomor 2, Mbak Eka Agus ya. Kalau mau disebut dulu boleh, atau nanti foto jawabannya dikirim di grup sama bagian pendidikan. Jadi tak hapus dulu ya. Kita lanjut ke nomor 3. Oke, kita lanjut ke nomor 3 sekarang. Ada larutan P2SO4 dalam 250 mili air. Yang ditanya besarnya titik didih larutan. Kita mau cari titik didih larutannya. Nanti di kisi-kisimu itu ada mencari titik didih larutan, titik beku juga ada, tapi kan rumusnya sama. Kalau titik didih pakai KB, kalau titik beku pakainya KM. Kalau titik didih nanti kita tambah 100 dari deltanya. Kalau titik beku dikasih minus. Ya, dikasih minus saja. Kan pasti sudah ingat. Coba kita kerjakan ya nomor 3 ya. Nomor 3, ini ada 34,8 gram K2SO4 dilarutkan ke dalam 250 mili air. Berarti K2SO4 sebagai gram terlarut 34,8 gram. Lalu airnya berarti kita anggap gram pelarut. Karena kan mili air dengan gram air kita anggap sama, 250 gram. Terus di sini yang dicari titik didih, berarti rumusnya untuk titik didih kan boiling ya, Dek. Berarti delta TB, yaitu rumusnya KB dikali M dikali I. Kenapa kita pakai I? Karena larutannya elektrolit. Ya. Lalu KB-nya kita tulis dulu, nggak apa-apa. M adalah molar gram terlarut per ml, lalu 1000 per gram pelarut. I-nya kita tulis I saja nggak apa-apa. K2SO4 itu kita anggapnya elektrolit kuat. Apa membedakannya? Kalau non elektrolit kan ada gula, urea sama alkohol. Tapi kalau di sini itu adalah parutannya K2SO4, berarti di sini larutannya elektrolit. Nah, masalahnya kuat apa lemah? Kalau lemah, kita pakai rumus yang lemah, yaitu 1 plus N-1 kali alfa tadi, seperti yang nomor 2. Tapi kalau dia kuat, berarti langsung saja I-nya sama dengan N. I-nya sama dengan N. Ini.
Oke, kita masukkan ya angka-angkanya. KB-nya 0,52, gram terlarutnya 34,8, dibagi MR-nya, kita hitung K2SO4. K2 berarti 2 dikali 39. Berapa, Dik? 2 dikali 39 adalah 78 ya. Ditambah S-nya 32, ditambah O-nya ada 4 dikali 16. Berarti 64. Lalu kali 1000 dibagi airnya 250. I-nya, karena tadi kita anggap dia elektrolit kuat, berarti jumlah ionnya berapa? K-nya ada 2, SO4 satu gabungan yaitu 1. Berarti 2 ditambah 1, berarti 3. Nah, oke, kita hitung lagi. Berapa ini kita jumlahkan? 174, Mbak. 174. Ini 1000 per 250 adalah 4. 4 kali 3 langsung saja ya, berarti 12. 0,52. 348 kalau kita bagi 174 itu 2. Berarti 0,2 kali 12. Coba kita hitungnya kalau ada option pilihan ganda. Kalau ini 2 dikali 2 dikali 2. Berapa? 2 dikali 2 dikali 2. 4 berarti 8 ya. Yang belakangnya angka 8 itu cuma ini toh. Yang belakang 8 itu berarti 1,248. Berarti TB-nya tinggal ditambah 100 saja. Berarti 101,248 derajat Celcius. Nah, ini untuk mencari titik didih larutan. Bagaimana? Ada pertanyaan atau tidak? Ini ada yang bertanya ya di obrolan masih bingung nyariinnya. Oke. Ini tadi kan Mbak Eka bilang kalau misalkan dia non elektrolit ya posisinya. Sebentar sih. Kalau non elektrolit itu I-nya langsung sama dengan 1. Nggak usah pakai I, nggak apa-apa. Nah, siapa saja sih non? Ada gula, yaitu glukosa, sukrosa, lalu ada urea, lalu ada alkohol. Senyawa-senyawa ini nanti I-nya sama dengan 1. Berarti cuma ditulis KB kali M gitu aja, nggak usah pakai I. KF juga begitu. KF kali M kali I. Nggak usah. Nggak usah pakai I boleh, karena 1 kan ya. Lalu kalau dia larutannya elektrolit lemah, ini tandanya ada alfanya. Ciri-cirinya ada alfa. Nanti berarti masuk ke rumus. I-nya sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa. Alfanya diketahui. N-nya adalah jumlah ion. Misal NaCl, berarti jumlah ionnya berapa? 2. Berarti di sini 2. Lalu alfanya 80%. Berarti alfanya kalau 80% berarti alfanya 0,8 gitu dimasukkan.
Tapi kalau misalkan elektrolit kuat, ini langsung saja I-nya sama dengan N. Jadi berbeda sekali ya rumusnya. Kalau non nggak usah pakai I, nggak apa-apa. Kalau lemah masuk ke rumus I, kalau kuat I-nya sama dengan N, jumlah ionnya. Jadi perbedaannya jelas sekali. Ya, karena kalau elektrolit kuat itu kita anggap terionisasi sempurna. Jadi kan kalau kita masukkan ke rumus I sama dengan 1 ditambah N-1 dikali alfa, alfanya itu sempurna, sempurna artinya 100%. Nah, kalau 100% berarti 1. Kalau kita anggap 1, berarti kan jawabannya menjadi 1 ditambah N kali 1 tetap N, min 1 kali 1 min 1. 1 min 1 habis, berarti N saja. Makanya kalau elektron kuat, I-nya sama dengan N saja. Itu kalau kuat. Tapi kalau ada alfa, berarti dia lemah. Oh, coba diperhatikan lagi. Ya, kita lanjut ya. Ini boleh kamu SS. Ya, kalau sudah di SS, Mbak Eka hapus ya, karena halaman untuk coret-coretnya di sini. Oke, sudah ya, sudah di SS ya, atau nanti ya ada yang mau mengirimkan di grup nggak apa-apa. Ya, Mbak Eka hapus. Oke, lanjut. Sekarang kita ke nomor 4. Kita ke nomor 4. Nomor 4 di sini yang ditanya titik didih paling tinggi. Titik didih paling tinggi itu berarti yang zatnya banyak atau sedikit. Kalau ada NaCl 1M sama misalkan BaCl2 1M. Ini titik didihnya tinggi mana? Titik didih yang BaCl2 itu lebih besar daripada NaCl. Kenapa bisa seperti itu? Karena jumlah ionnya lebih banyak. Ini sama saudara apa ya, Bos? Jumlah ionnya lebih banyak, yaitu yang di sini jumlah ionnya 3, yang di sini jumlah ionnya 2. Semakin banyak zat terlarut, berarti titik didihnya semakin tinggi. Ya. Jadi kesimpulannya adalah semakin banyak zat terlarut atau tak tulis zarut ya, titik didih atau TB-nya semakin besar, tapi titik bebunya akan semakin kecil. Ini kebalikan antara TB sama TF, karena kan kalau TB kenaikan titik didih, kalau TF penurunan titik beku. Jadi semakin banyak zat terlarut, titik didihnya semakin naik, titik bekunya semakin turun. Ini ya. Lalu kita bahas di soal nomor 4 ini. Nomor 4, siapa yang paling tinggi titik didihnya? M-nya beda semua. Ya berarti kita hitung satu-satu. A, B, C, D. Coba. Cari aja yang jumlah ionnya paling banyak. Kali M-nya, kan begitu.
Paling tadi M-nya sama, berarti bisa sampai coret. Nah, makanya kita tinggal lihat jumlah ion saja. Ionnya 2, yang ini ionnya 3. MgNO3 dua kali, jumlah ionnya berapa, Dek? Mg 1. NO3-nya ada 2, berarti 1 ditambah 2, berarti 3. Berarti 3 kita kalikan dengan 0,2. Berarti ketemu 0,6. Terus CuSO4 jumlah ionnya berapa? 2. Cu sendiri, SO4 sendiri ya. Berarti 2 dikali 0,1. Berarti 0,2. Lalu glukosa. Glukosa kan non elektrolit, jadi jumlah ionnya 1 kali 0,6. Berarti ketemu 0,6. Lalu D glikol. Glikol itu alkohol, berarti 0 juga. 1 kali 0,8. Berarti 0,8. K2SO4 jumlah ionnya 3. K-nya 2, SO4-nya 1, berarti 3. 3 dikali 0,3, berarti 0,9. Nah, mana yang paling tinggi? K2SO4 0,3 ya. Berarti ini. Karena yang paling besar ini. Nah, ini coba. Itu yang paling tinggi. Enggak, mau tanya. Mbak itu molaritas sama molaritas itu sama nilainya. Kenapa? Molar Kurang keras, Dek, molaritas. Mbak molar Polaritas sama M besar, molaritas M besar sama M kecilnya sama. apa sama M besar sama M kecil itu sama. Gimana? Lanjut. Udah. Nanti tanya lagi, Mbak. Kamu tanya yang keras nggak, kamu, Dek? itu Apa? kenapa bisa sama, Mbak? Ya kan M besar itu boleh ditulis sebagai M kecil karena di sini diwakili M besar. Nggak apa-apa. Jumlah mol zat terlarut dan sebenarnya untuk pengertian beda. Tapi kalau di sini M besar, M besar, M besar, M besar semua, berarti kita bisa anggap M kecil, M kecil, M kecil, M kecil, M kecil semua. Konsentrasinya gitu. Kan konsentrasi bisa M besar, bisa M kecil. Itu. Jadi ini diganti M ya nggak apa-apa. Sama aja sih. Udah di screenshot. Nah, jadi dianggap sama ya, nggak apa-apa kalau adanya M besar, berarti nggak apa-apa. Anggapnya. Ya, dari screenshot Mbak Eka hapus untuk nomor 4. Hapus ya. Lanjut nomor 5. Nomor 5 itu ada yang ditanya jumlah ion, berarti N-nya. Ya. Nomor 5 berarti jumlah ion berarti N, nilai N. Nah, suatu elektrolit kuat dalam air dengan konsentrasi 0,2 M membeku pada suhu minus 0,76.
Bila KF-nya 1,86, maka jumlah ion elektrolit tersebut adalah N. Berarti karena elektrolit kuat, berarti apa tadi? Kalau elektrolit kuat, I sama dengan N. Jadi kita cari I-nya saja, nggak apa-apa. Membeku berarti TF ya, Dek. TF-nya adalah minus 0,76. Berarti delta TF-nya kita hilangkan minusnya saja. Berarti 0,76. Nah, delta TF itu adalah KF dikali M dikali I. Deltanya 0,76, KF-nya 1,86, M-nya 0,2. Nah, I-nya mau kita cari sebagai M tadi. Atau kita langsung saja. I sama dengan M. Berarti M-nya ya. Kita hitung. 6 kali 2, 2, tinggal 1. 8 kali 2, 6, berarti 7. 1 kali 2 tambah 1, 3 ya berarti itu. 0,372. Di sini 0,76 dikali N. Berarti N sama dengan 76 bagi 372. Jumlah ion itu selalu bulat. Nah, ini hasilnya kan 2, berapa gitu ya. Berarti kita ambil 2. 2, sedikit. Berarti ini. Oke, boleh di screenshot silakan. Udah, lanjut ya. Baik, hapus ya kalau sudah di screenshot. Oke, terus yang nomor 6 ini yang ditanya adalah rol dari tekanan osmotik. Tekanan osmotik itu rumusnya apa, Dek? P boleh pakai trim. T R I M. Ingat tahu rumus ini harusnya P-nya kita mau cari. Oh, ternyata kan P-nya di sini sudah ada 2,46. Lalu T-nya suhu. Kalau suhu harus dalam Kelvin. Berarti 27 supaya Kelvin ditambah 273, berarti 300. Lalu R itu besarnya selalu 0,082. Karena urea berarti tidak usah pakai I. Karena urea kan non elektrolit artinya I-nya 1. Berarti kita abaikan saja. Lalu M sendiri apa itu rumusnya? Gram per ml kali 1000 dibagi mililiter. Kecilannya. Ini rumus dari M besar ya. Oke, saya backup dulu biar terlihat. M adalah gram per ml dikali 1000 per mililarutannya. Yang di option yang ditanya mol. Berarti gram per ml itu kan sama dengan mol. Ya kan, seperti ini mol. Kita sebut saja. Kali 1000 per mili. Milinya berapa? Larutannya 1000 juga. Oke, berarti tak coret ya, Dek. Ya, kita hitung ya. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 8, 24.
3 angka di belakang koma dibayar 2 nol di depan berarti masih 1 angka ya belakang koma. Nah, ini matematika aja ya. Nah, di sini 2,46. Oke. Berarti molnya 2,46 dibagi 24,6. 0,1. Ini. Nanti kalau ada soal tentang kalimat-kalimat isotonik, berarti kalau ada kata-kata isotonik, ada rumus untuk isotonik adalah tekanan osmotik antara satu zat dengan zat yang lain itu sama. Berarti P zat yang pertama sama dengan P zat yang kedua. Ini kalau ada kata-kata isotonik. Misal yang ini urea ya, misal aja ya, soal di luar dari sini ya. Lalu misal yang di sini ada NaCl. NaCl. Nah, kita masukkan rumus bisa jadi kan kita tanya konsentrasi atau massa dari salah satu zat ini. Tapi ada keterangan isotonik. Jadi misalkan urea itu 0,1 M konsentrasinya. Berarti kan di sini TRIM nggak usah pakai I ya, karena urea ya. Yang ini TRIM. Diketahui konsentrasinya urea 0,1 M, berarti M-nya 0,1. Nah, ini T bisa kita coret, T bisa kita coret, R bisa kita coret, karena sama. I-nya ada berapa? 2, karena NaCl. Jumlah I-nya 2, M-nya kita cari. Udah, berarti ketemu ya. Ini. Oke, kita hapus. Screenshot dulu. Ya, ya, ya. Nah, sekarang kita ke nomor 7. Nomor 7 ini kan redox. Kalau redox kan berarti kemarin kita sudah ketemu di pertemuan kemarin membahas Bilog. Kita membahas Bilog ya kemarin ya. Sn ditambah 4HNO3. Sebenarnya nggak usah pakai koefisien boleh. Nah, gitu saja boleh. Yang ditanya reduktor berarti kan mengalami oksidasi ya, Dek ya. Sn di sini biologisnya berapa? 0 karena dia unsur bebas. Lalu SNO2, O-nya min 2, min 2 kali 2, min 4. Berarti Sn-nya plus 4. 0 ke plus 4 mengalami apa, Dek? Oksidasi. Nah, kalau oksidasi berarti zat yang di sebelah kiri kita sebut sebagai reduktor. Lalu yang di sebelah kanan yaitu SNO2 namanya hasil. Yang sebelah kanan namanya hasil. Berarti hasil oksidasi. Nah, berarti reduktornya adalah Sn. Dan kan? Ya, hapus ya. Terus nomor 8 kita lanjut. 8 ini menghubungkan mol dengan Bilog. Ada kisi-kisimu yang seperti ini ya.
Di sini ada CR2O72 min ditambah SO32 min CR3 plus ditambah SO42 min. Kita setarakan dengan mengetahui perubahan biloks masing-masing. Kalau mau nyetarain, itu kan tidak hanya sekedar cari bilok salah satu saja. Tapi kalau di sini ada dua, ya berarti kamu jangan sampai lupa ini kali dua. Karena berkaitan nanti dengan jumlah biloksnya. Kalau di sini O-nya adalah biloksnya min 2, berarti kali 7 kan min 14. Min 14 berarti sama dengannya min 2, berarti CR2 atau 2 CR di sini bernilai plus 12. Lalu yang ini 2 dikali plus 3 berarti plus 6. Lalu S karena ini min 6 berarti sini plus 4, ini min 8 sama dengan min 2 berarti S-nya plus 6. Kita hitung naiknya berapa? Naik 2, turun berapa? Turun 6. Kita bisa sederhanakan 2 sama 6 berarti 1 sama 3. Lalu kita kali silang, ditukar seperti itu, berarti kali 1 kali 3. Nah, 1 jadi koefisien, berarti CR2O72 min ditambah 3 SO32 min. Lalu koefisiennya 1 dikali 2, tetap 2 CR3 plus. Yang ini 3 SO42 min. Nah, begitu. Lalu yang diketahui apa di sini? 1 kali 10 pangkat min 4 mol K2 CR2O7. Nah, ini perhatikan sama dengannya di sini. Berarti 1 dikali 10 pangkat min 4. Lalu yang ditanya SO32-nya berapa? Nah, ini berapa? Oke, ikutin koefisien aja. Kalau 1 kali 10 min 4 berarti 3 kali 10 min 4. Jadi ini molnya. Jadi di sini ya. Nah, udah di screenshot dulu. Sudah, kalau sudah mereka hapus ya, Dek. Lanjut ke nomor 9. Nomor 9, ini biloks lagi yang ditanya unsur yang mengalami reaksi disproporsionasi dan perubahan biloksnya. Oke. Disproporsionasi itu mungkin kamu pernah dengarnya ada autoredox sama ada dua istilah, dispropor sama kompropor. Nah, kalau dispropor itu satu unsur mengalami naik dan turun sekaligus biloksnya. Tapi kalau yang kompropor berarti dua menjadi satu. Siapa menjadi naik dan turun. Kalau kompropor begini. Nah, ini ada I2. Kita lihat aja yang unsur bebas I2 yang sendirian karena pasti biloksnya 0. Nah, lalu cek aja ini. Di kanan ada NaI sama NaIO. Nah, NaI sama NaIO. Na biloksnya plus 1. Berarti I-nya min 1 dong. Biar sama dengan 0.
Na plus 1, O-nya min 2. Berarti supaya sama dengan 0, Ni-nya plus 1. Ya berarti di sini ketahuan I2 yang mengalami disproporsionasi. Berarti I2 yaitu I perubahan biloxnya dari 0 menjadi min 1 dan plus 1. Nah, 0 menjadi min 1 dan plus 1. Ini di sini ya. Terima kasih. Oke. Harusnya jadi ini spasi dari atas terima kasih atas perhatiannya itu sebenarnya ya atas perhatiannya. Dah, Mbak Eka, aku lagi ya. Kita lanjut ke nomor 10. Nomor 10 ini sudah masuk ke sel volta. Sel volta kan yang mencari enol sel, katoda anoda. Ini kan sudah canggih dong kalian harusnya. Harusnya, iya kan? Nah, ini ada harga potensial sel terbesar. Yang terbesar itu berarti angka yang besar dihasilkan dari angka yang paling besar dikurangi angka yang paling kecil. Kalau ini kamu mau ngecek satu-satu ya silakan. Tapi ketika ada option yang menunjukkan yang paling besar dengan yang paling kecil, untuk N0-nya kamu bisa langsung memilih. Ini yang paling kecil adalah siapa, Dek? BA. BA. Lalu yang paling besar HG, ya kan? Ya berarti yang BA mengalami apa harusnya? Karena N0 kecil kan oksidasi. Kalau yang N0-nya besar, reduksi. Nah, oksidasi, reduksi. Berarti yang ditulis yang sebelah kiri, BA dulu. Karena kan kalau ada jembatan garam, ada 2 garis. Di sini yang anoda atau yang oksidasi, sini yang katoda atau yang reduksi. Berarti yang anoda adalah BA. BA menjadi BA2+. Yang reduksi berarti kan Hg. Penulisannya kan harus reduksi ya. Berarti Hg2+ menjadi Hg. Kamu kalau mau menghitung N0-nya begini nih kalau satu-satu. N0 sel kan berarti E katoda min E anoda atau E reduksi min E oksidasi. Yang reduksi adalah 0,79 min yang oksidasi adalah min 2,90. Nah, ini kan hasilnya positif ya. Berapa deh? 9, 7 ditambah 9, 6, 3,69. Ini paling besar ini. Kalau kamu cari satu-satu ya silahkan. Ini berarti N0Cr dikurangi N0Ba. N0Pb dikurangi N0Cr. N0Pb dikurangi Hg. N0Cr dikurangi Hg. Masing-masing kamu cari yang paling besar ini. Kalau ada option yang menunjukkan mana yang terbesar, mana yang kecil, silakan langsung aja dipilih. Nah, ini untuk soal nomor 10. Nah, boleh di screenshot dulu. Aku kalau mau tahu Ya, ora. Tak screenshot. Karena dengan suara ini satu langsung panjang. Nah, dengan suara ini itu kayak langsung juga itu tidak dengan Udah, sekarang lanjut ke nomor 11. Hapus ya. Kalau dengan suara ini tapi di dalam tes itu boleh nggak? Boleh. Ini maaf ini ketika jadi seperti ini nggak apa-apa deh. Nomor 11. Logam yang paling tidak reaktif.
dari bulan sebelumnya. Dalam delta Apa? Iya. semakin ke kanan semakin apa? Reduksi. Delta itu dari kiri ke kanan, N0-nya semakin besar. Semakin besar semakin reduksi. Dan dia semakin apa istilahnya pendiam. Ijazahnya. Nah, pendiam. Kalau yang tidak reaktif, berarti diem apa enggak? Tidak reaktif. Kalau reaktif kan berarti dia takilan mana-mana gitu ya. Nah, kalau tidak reaktif berarti artinya dia diam. Berarti kita lihat saja yang paling pendiam adalah yang N0-nya besar. Yang N0-nya besar di sini adalah Kg. Gitu. Nah, ini nomor 11 seperti itu ya. Lalu lanjut nomor 12. 12 yang ditanya diagram sel. Yang tepat untuk berlangsungnya reaksi tersebut adalah diagram sel itu yang ada jembatan garamnya seperti ini. Lalu ada satu baris pembatas untuk oksidasi, satu baris pembatas untuk yang reduksi. Yang kiri adalah anoda, yang kanan adalah katoda. Anoda adalah apa? Oksidasi. Katoda adalah reduksi. Siapa yang oksidasi? Berarti yang N0-nya lebih kecil. Yang N0-nya lebih kecil, Ca atau Mg? Ini ya, lebih kecil ya. Oke, berarti kita tulis sendiri dulu di sini Ca. Oksidasi menjadi Ca2+. Lalu Mg2+ menjadi Mg. Nah, ini nomor 12. Berarti Ca dan Mg. Oke, berarti ini nomor 12 ya. Oke, sudah di-screenshot. Lalu Mike hapus lagi. Penjelasan. Misalnya yang kita perlukan sekarang adalah barang-barang berikut titik benar mesin nyuci dan lain-lain. Contoh awal Sekarang nomor 13. Mbak hapus ya, kalau sudah di-screenshot. pemerincian penjelasan. Oke, di-screenshot dulu. Oke, kalau udah Mbak hapus. Sekarang kita ke nomor 13. Yang kedua ya. Nah, nomor 13. Kita ke elektrolisis. Elektrolisis itu di kisi-kisimu kebanyakan yang dihitung massa begitu-begitu ya. Jadi nanti gampang kan, karena kan kamu sudah punya rumus Faraday. Nah, tapi kita ke soal teori dulu untuk elektrolisis. Pada elektrolisis leburan MgCl2 dengan elektroda karbon, leburan tapi ya ini ya. Nah, jadi diingat-ingat antara larutan sama leburan itu berbeda. Leburan, lalu lelehan, lalu cairan. Kalau misal larutan MgCl2 nanti katodanya karena dia golongan 2A berarti yang reaksinya 2H2O plus 2E menjadi H2 plus 2O hamil. Tapi kalau lelehan atau leburan
Katodanya dan anodanya itu langsung Mg dan Cl-nya. Berarti ini langsung Mg. Karena kan leburan tidak ada air ya. Mg2+ ditambah 2M menjadi Mg. Anodanya Cl. Ini 2 Cl min menjadi Cl2 plus 2E. Begini. Ini yang ditanya elektroda negatif. Kalau sel volta, elektroda untuk sel volta, ada sel volta, kan kapan? Katoda positif, anoda negatif. Tapi kalau elektrolisis, kenap katoda negatif, anoda positif. Nah, ini hanya untuk tanda positif dan negatif pada elektroda. Karena ini ditanya elektroda negatif, karena babnya elektrolisis, berarti elektroda negatifnya adalah katoda negatif, anoda positif. Berarti pada katodanya kutubnya negatif, anodanya kutubnya positif. Berarti di sini Mg 2+ 2M menjadi Mg. Nah, ini jawabannya. Kata-kata khusus itu kata-kata serapan. Ya, sekarang lanjut di nomor 14 ya, Dik. Nah, ini Mbak Kak hapus ya, udah cukup-cukup. Oke, Mbak Kak hapus ya. Nah, ini dihafalin ya, elektrolisis yang waktu itu bagian-bagian yang Mbak Eka tuliskan itu waktu itu di papan tulis. Oke, sekarang lanjut ke nomor 14. Nah, soal nomor 14, elektrolisis larutan AlNO3 3 kali yang zat terbentuk di katodanya. Nah, ini yang ditanya zat yang terbentuk di katoda. Oke, karena larutan, berarti kita mengacu pada yang bagian waktu itu reaksi di katoda bergantung pada jenis kation atau ion positif. Kita ionin dulu ya. AlNO3 3 kali. Ini kan kalau diionkan menjadi Al3+ dan 3NO3-. Zat yang terbentuk di katoda. Katoda adalah lihat ion positif atau kation. Kalau dia Al, berarti reaksinya adalah kalau golongan 1A, 2A, Al, dan Mn itu berarti H2O. Yang reaksinya 2H2O plus 2E menjadi H2 plus 2OH-. Nah, ini untuk katoda kalau dia unsur kationnya Al. Jadi kalau apa waktu itu golongan 1A, 2A, Al, dan Mn berarti reaksinya pakainya yang ini. Tapi kalau misalkan larutan CuSO4, nah katodanya karena Cu tidak di golongan 1A dan 2A, berarti katodanya ya tidak H2O, tapi logam ini sendiri. Karena Cu adalah 2+, berarti Cu2+ ditambah 2E menjadi Cu. Gitu ya, kalau dia larutannya bukan golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Nah, berarti ini jawabannya mana? Larutan AlNO3 3 kali, zat yang terbentuk di katoda adalah ada gas siapa di sini hasilnya? H2, ada OH- bersifat basa. Ya udah, berarti ini gas H2 yang dihasilkan gitu. Di screenshot dulu. Kalau konduksi itu tahu ya, konduksi itu apa?
Sudah, ini nanti diamalin kamu yang elektrolisis, reaksi di katoda, reaksi di anoda gitu. Nah, kalau reaksi di anodanya kalau ini kita selesaikan, kita anggap elektrodanya inert ya, inert area CPTAU, cepatu begitu kan, elektroda inert. Nah, kalau elektrodanya inert berarti anodanya kan lihat ion negatif. SO4 2- yaitu asam oksi, berarti kan 2H2O menjadi 4H plus plus O2 plus 4E. Nah, berarti di sini ada gas O2-nya. Di katodanya ada logam tembaga seperti itu. Itu berarti nanti kalau misalkan ada suatu gambar elektrolisis itu bentuknya begini ya, Dek ya. Nah, di sini larutan CW4. Nah, lalu kita elektrolisis ada batang elektrodanya. Misalnya gue gambarnya apa deh yo. Nah, nih misal di sini katoda, ini anoda. Berarti di sini kalau larutannya CW4, di katoda ada siapa? Cu. Berarti nanti ada logam Cu di sini. Nah, ini ada logam Cu. Lalu di dalam anodanya ada gas O2. Nah, karena gas berarti kan bentuknya gelembung. Nah, ini berarti gas O2. Nah, nanti kita ambil, terus kita hitung. Hitungnya pakai rumus Faraday. Begitu. Jadi, beda sel volta sama elektrolisis itu adalah, diseknis dulu ya. Lalu mereka hapus. Ya, hapus ya. Kalau sel volta itu ada dua wadah ya. Kalau sel volta itu seperti ini. Nah, ini kalau sel volta. Kalau elektrolisis itu wadahnya cuma satu, tabung U namanya. Nah, ini. Jadi nanti kalau misalkan ada gambar yang dua tabung, berarti kamu langsung oh ini sel volta. Kalau yang satu tabung itu elektrolisis. Nanti ya di sini kan kamu sudah bisa sendiri dipakaikan anoda sama katoda. Ini seperti ini. Nah ini. Kalau elektrolisis cuma tabung saja. Nah, ini Mbak Eka gambarkan secara garis besarnya antara perbedaan elektrolisis sama sel volta. Mungkin saja nanti kalau di kamu ada gambar-gambar, jadi kamu bisa langsung tahu, oh ini babnya elektrolisis, oh ini babnya sel volta, gitu. Oke, nomor 14 aman. Lanjut sekarang yang nomor 15. Nomor 15, elektrolisis larutan Ag2SO4 dengan elektroda Ag. Reaksi pada elektroda positifnya adalah Ag2SO4. Kalau kita ionkan, jadinya apa, Dek? Nah, kita coba ionkan. Ini menjadi 2Ag plus ditambah SO4 2-. Lalu, tadi kan kalau elektrolisis, katoda negatif, anoda positif. Nah, berarti di sini karena yang ditanya elektroda positif, berarti anodanya. Di anodanya. Anoda, lihat siapa? Nah, ini hati-hati elektrodanya Ag. Kalau anoda, itu kan kita lihatnya elektrodanya dulu. Kalau elektrodanya cepatu, CPPAU, berarti di anodanya lihat ion negatif. Kalau dia cepatu ya CPPAU. Tapi ini tidak CPPAU, tapi Ag. Ya berarti Ag-nya. Karena aturannya elektrodanya akan teroksidasi. Berarti Ag menjadi Ag plus ditambah E. Nah, ini juga sudah pernah Mbak Eka tuliskan bagiannya waktu itu.
Jadi kalau bukan cepatu, langsung ke elektrodanya. Kalau dia cepatu, lihat ion negatifnya. Gitu. Kalau SO4 kan berarti yang 22O menjadi O2 4H plus 4E. Kalau dia cepatu elektrodanya, yang ini berarti kan begitu. Kalau cepatu, tapi kalau bukan cepatu, berarti elektrodanya sendiri yang akan bereaksi. Oke, berarti jawabannya yang mana ini? Oh ini E ya. Nah, oke. Ini soal nomor 15. Lanjut sekarang soal nomor 16. Bisa dicari itu pokoknya tuh yang mana itu kedua tuh yang ya. 16 itu yang ditanyakan endapan di katoda. Nah, ini berarti sudah masuk ke Varde. Oke. Oke, nomor 16. Yang diketahui ada waktu, berarti T 30 menit. Lalu watt arus berarti I 10 ampere. Lalu ada ARCU 63,5. Yang ditanya masa endapan tembaga berarti W boleh, M boleh, G boleh karena W itu berat, massa gram boleh ya. Rumusnya E dikali F. E adalah AR dibagi valensi, F adalah I kali T per 96.500. AR-nya 63,5. Valensinya CU itu 12 karena kan CU 12 SO4 2 min. Berarti valensinya 2. Arusnya adalah 10 ampere. T-nya harus dalam detik, berarti 30 dikali 60. Nah, berarti berapa dek? 1800 ya. Nah, ini lalu kita bagi dengan 96.500. Nah, ini boleh kamu coret. Lalu kita coret lagi 18 sama 2 berarti berapa? 9 ya. Berarti kan 63,5 dikali berapa ini? 90 dibagi 965. Nah, oke. Karena nggak boleh pakai kalkulator, biasanya kan ya, kamu bisa mencari yang pendekatan boleh. Ini kan optionnya angkanya ada 0,187, 0,373, 5,9, 11,845, 23,648. Nah, ini boleh nih. Nah, misalkan Mbak Eka kasih angka di sini 0. Berarti kan nanti ini geser 1, 6,35. Ini sama ini bisa tak coret. Karena tak anggap sama aja. Ya udah, berarti kan yang mendekati angka 6 adalah yang mana? 5. Nah, begitu. Atau kamu punya cara sendiri, silakan ya perhitungannya. Nah, itu. Ini cuma perumpamaan aja. Oke, untuk melihat pendekatan dari angka. Karena nggak boleh pakai kalkulator. Nah, ya ini kan masalah menghitung saja bisa ya, adik-adik ya. Oke, boleh di screenshot dulu. Kecuali dalam judul itu ada kecuali yang ibu lawannya tidak terlengkapi kalau seperti preposisi kata depan. Preposisi itu kata depan, konjungsi itu kata pendukung atau pendukung. Contoh preposisi itu contohnya saja. Udah, lanjut sekarang usia. Oke, Mbak Kartus nomor 16. Jadi ini cara mencari massa. Lalu lanjut nomor 17. Kalau part D2 kan rumusnya sebenarnya contoh ciri-ciri part D2 itu 2 Z.
ada W1, muncul itu W2, awal. Paling sering muncul itu di awal. E1, E2. Begitu. E1, E2. Awal. Ini kalau kita mau nyari massa semua. Paling sering Tapi kalau ada volume dan lain-lain, pH, molaritas, terus kamu bisa menggunakan rumus mol-val. Mol 1, Z1 kali valensi Z1, mol Z2 kali valensi Z yang kedua. ini paragraf 3. Lalu pakai ini saja lebih enak karena ini yang diketahui adalah magnesium, berarti mol Mg, Destinasi wisata val Mg. dari Lalu yang ditanya volume gas yang terbentuk di anoda. Kalau larutannya adalah MgCl2, kira-kira di katodanya kan ada Mg. Lalu anodanya berarti siapa? Cl2-nya kan, B, karena ini gasnya Cl2. Berarti ini lokasi mol dari Cl2 yang dibahas itu kan ya. harusnya membahas Berarti molnya Cl2 kali valnya Cl2. Nah, membahas tentang pantai langsung begini bisa mencari apapun nanti kamu. Mol Mg karena ada gram, berarti gram per AR. Mg 2 plus ya, berarti valensinya 2. Mol Cl2 karena yang ditanya volume pada STP, berarti rumusnya adalah V dibagi VSTP, kan ada rumus begini untuk mol. Cl2 valensinya 2. Ini coret. Cl2 itu 2. Gramnya 4,8. AR-nya 24. Volumenya mau kita cari VSTP selalu 22,4, lalu ini kali 2. 2-nya dicoret ya tadi ya. Oke. Nomor berapa itu? 17. Berarti 48 dibagi 24. 2 ya, Dek. Berarti 0,2. Paper 22,4. 2 kali 224, berarti 448 kan kali 2 ya. Satu angka di belakang koma, satu angka di belakang koma, berarti 2 angka di belakang koma. Berarti jawabannya 4,48 liter. Nah, ini. Pokoknya kalau ada 2 zat, nggak usah bingung. Pakai rumus mol-val aja. Dan boleh di-screenshot dulu. Ya, jadi nanti kalian disuruh wajib bilang bahasa contohnya seperti ini saya screen ya. Sudah Mbak Eka hapus, kita lanjutkan ke nomor 18. Nah, hapus ya, Dek. Dah. Kita ke soal nomor 18. Jadi nanti mungkin siapa Soal nomor 18 sudah dibaca dulu belum? yang membaca dari tahun ke tahun terus 10, 11, 12 kayak gitu nanti disesuaikan aksi dengan X-nya. Misal pelikatannya Ini ada larutan elektrolisis NSO4. Nah, ini agak-agak mungkin masih ada yang belum pernah ketemu soal seperti ini, atau bisa jadi nanti hal seperti ini keluar karena ini yang ditanya AR, tapi dari hukum Faraday juga ya. Elektrolisis MSO4 pada katoda terbentuk 0,65 gram logam. Berarti kalau ada MSO4
Logamnya siapa ini? M2 plus SO4 2 min. Karena SO4 selalu 2 min, berarti M-nya 2 plus. Oke, lalu larutan hasil elektrolisis dinetralkan oleh 50 mili NaOH 0,4 M. Yang ditanya massa atom relatif unsur M. Nah, ini sama. Kalau lihat soal itu akan membingungkan kalau kamu melihat bahwa kok bisa sampai ke penetralan padahal larutannya NaSO4. Intinya kalau Faraday ada dua zat, nggak usah jauh-jauh, pakai aja mol, val. Jadi nanti akan suka dengan rumus Faraday. Karena yang ditanya adalah AR dari M, berarti molnya logam M, valnya logam M. Larutan hasil elektrolisis dinetralkan oleh 50 mili NaOH 0,4 M. Nah, berarti NaOH ini menetralkan siapa? Asam. Berarti mol H plus, val H plus. Ini kalau kamu pakai reaksi itu sangat panjang gitu ya. Mol, karena yang ditanya AR, rumus mol adalah gram per AR. Valensinya M 2. Lalu mol H plus. Nah, di sini ada volume, ada molaritas. Nah, mol kan bisa pakai rumus V kali M. Nah, kan rumus mol macam-macam. Bisa gram per AR, bisa Vm, bisa V per VSTP, tergantung yang diketahui. Lalu valensi H plus itu 1, karena H plus ya 1. Udah, kita masukkan gramnya 0,65. AR-nya mau kita cari. Valensinya 2. Lalu V-nya 50 mili. Kalau V harus liter. Nah, kan mol V kali M, V-nya liter. 50 mili berarti berapa liter? 0,05 liter. M-nya 0,4. Nah, berarti di sini 0,4. Nah, coba kita hitung dulu. 0,05 dikali 0,4. Oke, kalau setengah dikali 0,4 berapa? 0,2, berarti 0,02. Nah, ini kan 0,65 dikali 2. Nah, ini kita coret aja ya. Oke, berarti ketemu berapa? 2 bagi 0,02 berarti 100 kan? Nah, yaudah, berarti A-nya pindah ke sini. 0,65 kali 100. 65. Gitu. Ini jawabannya C, 65. Di screenshot dulu. Nah, untuk nomor 18. Sudah aman? Nah, pokoknya kalau Faraday ini aja ya, pokoknya ada dua zat itu pakai mol-val aja, nggak usah rumus yang macam-macam. Dan sekarang mereka hapus ya, nomor 18. Kalau sudah di screenshot tak hapus. Oke. Kita ke nomor 19. Kesehatan. 19 yang diketahui apa? Kamu boleh membaca dulu. Kata khusus dari kesehatan. Nah, ini kita cek satu-satu aja ya. Oke, ada AgNO3. Berarti kalau AgNO3 itu katodanya siapa, anodanya siapa? Larutan, elektrodanya PT, berarti kan sepatu. Yo, yang KC, berarti ini ada Ag plus sama NO3 min. Katodanya Ag plus. Ag plus kan bukan golongan 1A, 2A. Berarti Ag plus ditambah E menjadi Ag.
Anodanya karena PT berarti cepatu. Berarti kita lihat NO3-. Kalau NO3- kan asam oksi yang reaksinya 2H2O. Ini menjadi 4H plus O2 plus 4E. Nah, berarti ini benar enggak? Pada katoda terjadi reaksi 2,2O plus 2E, salah ya? Jadi ini salah. Lalu kita cari coba yang A. Apakah betul yang A? Tapi mungkin bisa Pada katoda dihasilkan 8 Ag sebanyak 21,6 gram. Ya coba. Karena Ag massa berarti W. E dikali S. E tadi apa? AR dibagi valensi. AR-nya 108. kalau mau ambil tempat Valensi Ag adalah plus 1 ya. Berarti 1. F-nya sudah diketahui 0,2. 8 kali 2, 6. Tinggal 1 ya. Dan satu angka di belakang koma. Oke, 21,6 berarti ini betul. Nah, gitu. kalau Lalu yang C, ini kan jelas salah juga kalau kita mau cek satu persatu. Anode dihasilkan 8 Ag. Anode bukan 8 Ag, tapi ada gas O2. Berarti ini salah. Pada anode dihasilkan gas O2 sebanyak 11,2 liter. Nah, kalau kamu mau menghitung yang D, coba kita hitung yang D. Dihitung volume O2. Nah, sekalian ya. V kan sama dengan apa? N dikali VSTP. Nah, hubungan N sama Faraday itu adalah F dibagi valensi. Ini diingat-ingat rumus mol. O2 berarti valensi O2. VSTP 22,4. F-nya 0,2. Valensinya O2 adalah 4 kali 22,4. Oke. 2 kali 20 dulu ya. 20 dibagi 4. 5. 2 dibagi 4, 6. Oke. 2 kali 6, 2 tinggal 1. 2 kali 5, 10 berarti 11. 2 angka di belakang koma ya. 1,12 liter. Nah, makanya ini salah lagi ya. Pada anode terjadi reaksi reduksi dan katode terjadi reaksi oksidasi. Salah juga ya, karena anode harusnya oksidasi, katode harusnya reduksi. Oke, boleh di SS. Ini saran saya banyak atau stagnan, saya dari di bawah. Nah, nanti ada sembuh. Terus saya nanti kesan saya data orang sama dengan orang itu data so. Nah, ini yang hukum Faraday. Ya, memahami apa Sudah? ada detik. Nah, kita sebut ada detik ya, ada detik 1. Karena soalnya kan ini sudah, tapi Mbak Eka mau sedikit menambahkan untuk catatan kamu. Ada kisi-kisi yang menyebutkan sifat koligatif itu apa saja. Nah, apa saja sifat koligatif? Yang pertama, nah ini nanti buat catatan tambahan ya, karena kan kamu sudah pernah punya catatan. Yang pertama, penurunan tekanan uap jenuh. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku. Yang keempat, tekanan osmotik. Nah, jadi kalimat-kalimatnya jangan keliru ya. Penurunan tekanan uap. Untuk memperjelas Delta TB, kenaikan. Jadi kalau titik didih naik ya, titik didih. Lalu penurunan titik beku.
Hanya dia, dia Kalau yang P adalah tekanan osmotik. gambarnya ini kayak Nah, ini. yang definisi yang Nanti bisa jadi disuruh nyebutin. untuk mengambil makna urgent. Lalu kalau pertanyaannya tentang pengertian, ini sifat kolektif adalah sifat yang bergantung pada Ucapannya dari mulai yang baru jadi ulang tahun. jumlah mol zat terlarut. Nah, ini diingat-ingat aja, bisa jadi nanti ada pengertian sifat kolektif. Sifat yang bergantung pada jumlah mol zat terlarut. Jelas dari suatu kata. Nah, ini saya sini. Ini untuk penerapan sifat kolektif, artinya sama jenisnya ada 4. Lalu ada penerapan, ini tak tambahin buat catatan, penerapan sifat kolektif. Seringnya yang keluar adalah misalkan yang titik beku, yang delta TF, titik beku. Nanti bisa tentang seperti ini, memberi garam untuk salju di jalan raya, seperti itu. Garam untuk salju di jalan raya. Terus apa lagi? Garam untuk pembuatan es putar. Nah, itu. Terus ada etilen glikol untuk radiator mobil. Ini yang delta TF. Jadi kalau ditanya penerapan titik beku apa saja, ya salah satunya ini. Oke. Tulisannya kok bagus sekali. Bisa dibaca nggak, Dek? Ya udah denger kan ya, jadi kamu nanti diingat-ingat. Pakai. Boleh di screenshot dulu. Mengambil istilah hukumnya apa-apa sulit yang kurang dikenal apa yang kurang familiar. Lalu Misalnya penerapan yang lain lagi, tak hapus ya. Titik beku nanti ada tekanan osmotik. Nah, kalau untuk tekanan osmotik biasanya ada obat tetes mata, lalu cairan infus yang ada kisi-kisi cairan infus, obat tetes mata nanti berarti dipilih tekanan osmotik. Tapi kalau ada yang kata-kata tentang osmotik balik, berarti ini nanti pilih yang desalinasi air laut. Nah, ini udah itu penambahan saja. Itu ya, dari politik SS. Yang nomor 5 itu nanti apa biasanya tidak itu Udah, Mbak Kampus. Lalu pengaruh zat terlarut. Nah, kalau disuruh milih pengaruh zat terlarut itu tadi ya, terkait dengan sifat kolektif berarti apa? Karena penurunan tekanan uap, berarti kan tekanan uapnya turun. Tergantung judul aja. Lalu ada apa lagi? Titik didihnya naik. Kalau didihnya naik, titik bekunya jadi turun. Lalu tekanan osmotiknya naik. Lalu tekanan osmotiknya lebih besar. Ini, tapi kebanyakan kalau tekanan osmotik sih enggak usah ya, karena nggak ditanya biasanya. Jadi nanti bisa jadi nanti ada option titik didihnya naik, option titik didihnya turun. Nah, berarti kamu pilih yang titik didih naik. Tuh, titik bekunya turun, titik bekunya naik, berarti titik bekunya turun.
Oh, pengaruh zat terlarut itu artinya menurunkan titik beku dan menaikkan titik didih sesuai judul ya. Oke. Kalau ada pernyataan atau disuruh milih mana tekanan uap yang tertinggi, nah misal tekanan uap yang tertinggi, nah kaitkan dong dengan rumus mana yang tertinggi. Tekanan uap itu kan ada rumus delta P, ada yang delta P, ada yang P. Kalau delta P P0 dikali XT, kalau yang P adalah P0 dikali XP. Nah, kalau tekanan uap itu yang P. Kalau penurunan tekanan uap itu delta P. Berarti yang ditanya tekanan uap berarti P-nya. P yang tertinggi. Kamu pilih yang mana? Misal ada 3 gelas ya di sini Mbak Eka. Ambil misal ada segitiga sama lingkaran. Ini misal terlarut, ini pelarut. Ada gelas 1, gelas 2, gelas 3. Di sini terlarutnya 1, pelarutnya 2. Nah, pertanyaannya mana yang tekanan uap tertinggi? Tekanan uap tertinggi itu adalah yang P-nya tinggi. Nah, kalau P-nya tinggi, berarti P0-nya tinggi, XP-nya tinggi. Tapi kan P0 kita anggap sama semua, karena ini punya air, jadi kita anggap semua saja. Berarti kalau P-nya besar, ya berarti XP-nya juga akan besar. XP-nya besar. Mana yang XP-nya besar? Sebentar, nah ini berarti yang mana? Karena yang Mbak Rara 1 berarti 1 ya berarti ya. Nah gini berarti XP-nya yang banyak dibandingkan XP-nya. Ini XP-nya 3, ini XP-nya 2, ini XP-nya 1. Berarti tekanan uap tertinggi yang pelarutnya banyak. Berarti yang nomor 1 gitu. Nanti kalau mungkin ada gambar. Nah itu kalau misalkan ada gambar. Sudah? Nah, jadi eh, untuk kisi-kisinya sebagian besar hampir semua sudah Mbak Eka bahas. Paling nanti yang isai ada menyetarakan reaksi redox. Reaksi redox yang disetarakan kayak kemarin itu loh Dek, waktu penambahan H plus, nambah OH min, atau yang diionkan, ditambah elektron, seperti itu kan kemarin catatannya kita sudah ya. Nanti boleh dilihat lagi. Atau penyetaraan bilox yang waktu itu bab 2, kamu kan sudah banyak latihan waktu itu. Penyetaraan redoxnya kamu ulang lagi, karena itu ada di esai. Tapi kan untuk konsepnya sudah tadi di penyetaraan soal-soal tentang penyetaraan redox tadi sudah ada. Nah, ini semuanya sudah Mbak Eka hampir bahas ya. Nanti tugasmu mengulang lagi, membaca lagi, mengingat-ingat juga. Oke, ada pertanyaan enggak? Mbak, mau tanya Mbak. Bukan berada nama yang kalau ada bukan pasangannya malah Ada pertanyaan enggak? Kalau Mbak, pertanyaan boleh mau tanya. ditulis di obrolan. kalau bukan tuh Kalau enggak ada, ya berarti Mbak Eka tutup karena kita udah membahas semua soal sama kisi-kisi. Kalau mau tanya nggak apa-apa, tanya dulu. Atau Mbak nanti aku mau WA, mau tanya boleh. Tapi jangan terlalu malam, jangan jam 12 malam. Tuh, kalau misalnya ada soal-soalnya kamu masih bingung, pengen tanya di WA nggak apa-apa.
Kalau tanyanya nggak besok pagi, nggak besok pas ulangan ya. Nah, nanti misal nanti malam belajar nemuin kesulitan nih. Tuh ini gimana ini Mbak? Tanya apa apa. Di atas jam 8 itu karena Mbak Eka ngajar sampai jam 8. Jadi mungkin baru pegang HP setelah jam 8 malam. Tidak. Tuh, yang penting adik-adik dihafalkan lagi. Karena kan kalau untuk semesteran semoga tidak semua soal susah, karena kan ada 4 bab. Beda dengan ulangan harian. Kalau ulangan harian kan 1 bab, jadi kamu belajarnya yang 1 bab. Jadi bisa jadi soalnya beragam, sangat beragam. Kalau semesteran itu karena 4 bab, jadi harusnya banyak soal-soal yang dasar. Nah, tapi karena kan ketika kamu mengiranya susah ya karena kamu sudah lupa dengan rumus-rumusnya, jadi terlihat susah. Padahal ya aslinya ya itu aja ya, itu aja ya enggak gitu. Jadi Faraday rumusnya tadi toh molval-molval. Nanti tinggal konteks soalnya aja kamu pahami. Sel volta, katoda, anoda, mencari nol sel. Yang katoda yang L-nya besar, anoda yang L-nya kecil. Lalu elektrolisis yang bagan, reaksi di katoda anodanya. Katoda lihat ion positif, anoda lihat ion negatif. Gitu kan? Tapi kalau elektrolisis diingat, anodanya lihat elektrodanya dulu. Kalau cepatu atau bukan cepatu itu nanti dilihat bagannya. Saat itu Mbak Eka sudah nentuin banyak bang. Itu nanti dibaca ulang lagi aja. Kalau catatan di HP ya udah selamat nge-scroll ya. Tapi kalau yang nyatet kan aman, pasti ada dong. Lalu sifat koligatif, titik dide, titik beku, kanan uap, osmotik, tadi contoh-contoh soalnya sama rumusnya sudah semua dibahas di awal. Lalu yang selanjutnya ada redox. Nah, redox itu penyetaraan seperti itu. Asam atau basanya nanti kamu ulangi lagi. Gitu. Jadi kamu punya waktu belajar toh nanti. Gitu. Ada pertanyaan enggak? Ngobrol kesempatan Pak. Nah, kalau tekanan uap tinggi itu pelarutnya yang banyak ya di Mira Manitias. Sesuai rumus tekanan uap kan P. P sama dengan P0 dikali XP. Nah, ini ya di dalam ini rumus ini. Jadi kalau P-nya besar, berarti XP-nya besar. Nah, XP-nya besar. Berarti cari yang pelarutnya besar. Karena kan P pelarut, T terlarut. Gitu. Ikutin rumus saja. Daya pereduksi, ini ada pertanyaan dari Termuba. Daya pereduksi paling kuat atau lemah? Daya pereduksi itu kamu harus tahu dulu artinya apa. Kondisi koordinatif, contohnya dan atau tetapi, terus kondisi koordinatif yang ingat karena sekarang Apa itu daya pereduksi? Daya pereduksi itu adalah reduktor. Kalau reduktor mengalami oksidasi. Kalau mengalami oksidasi, N0-nya yang kecil. Gitu aja nanti dipilih. Yang N0-nya kecil, berarti daya reduksinya, daya pereduksinya itu tinggi. Jadi diakuin aja, daya pereduksi itu reduktor. Nah, kalau reduktor mengalami oksidasi. Kalau daya pengoksidasi, berarti oksidator. Oksidator mengalami reduksi. Reduksi yang N0-nya besar. Satu konsep aja yang kamu ingat-ingat, jadi tidak bingung. Bisa ikut sejarah.
Ada pertanyaan lagi? BS itu. Oke, yang menjawab pertanyaan D, Faiz. Bentar. Nomor 18, kenapa pakainya H plus? Karena kan dia penetralan, otomatis OH min menetralkan H plus D. Nah, OH min kan menetralkan basa, menetralkan asam. Ya, tapi sebenarnya sama sih, kamu mau pakai mol H plus, val H plus atau mol OH min, val OH min, kan sama aja. Karena kan valensi H plus sama OH ini sama-sama satu. Jadi kenapa pakainya H plus ya? Karena tadi penetralan, menetralkan, berarti basa menetralkan asam, begitu. Hmm. Untuk Gia nggak ada toh yang kimia unsur proses pembuatan nggak ada kalau di kisi-kisimu, jadi nggak usah dibahas. Solvay, Halherot, nggak ada kan di kisi-kisimu kalau mereka lihat. Coba tak buka lagi ya. Misalnya, dan itu ada yang siswa Kisi-kisi. Nah, kalau itu ada skala pasti. Karena babku cuma itu saja. Kalau kimia unsur kan belum diajarin toh sama guru. Di Tuh kalau yang di pertanyaan soalnya Dek Kia itu kan kimia unsur ya. Oke, Teh Natasha. Kayak reduksi gitu. Kalau reduksi paling kuat yang mengalami reduksi berarti. Kalau yang mengalami reduksi paling kuat kan berarti mengalami reduksi. Berarti yang L-nya besar. N-nya besar, berarti reduksi, berarti osidator, betul. Jadi sama kalimatnya hati-hati. Daya pereduksi itu sama saja reduktor. Kalau yang mengalami reduksi, ya berarti dia osidator. Ya sama daya reduksi sama daya pereduksi. Untuk T. Wahrisul daya reduksi, karena daya pereduksi berarti kemampuan dia mereduksi zat lain. Kalau dia mereduksi zat lain, berarti dirinya sendiri kan mengalami oksidasi. Itu masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Mbak Eka cukupkan sampai di sini. Karena semua bab sudah kita bahas ya berarti ya. Nanti tinggal adik-adik belajar lagi, nyoba contoh soal lagi. Karena kan ini kamu tadi baru ulangan, jadi belum belum nyoba soal. Nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi saat belajar nggak apa-apa. Oke, kalau nggak ada berarti Mbak Eka tutup ya. Udah aman? Lanjutin rebahannya. Enggak, kan Mbak belajar kok.
Ya, alhamdulillah. Rebahan sambil belajar. Rebahannya yang lama, belajarnya yang bentar. Oke ya, jadi Mbak Eka akhiri ya. Dan adik-adik semoga besok lihat soal. Masih. Ya nanti untuk rekod nanti Mas Maul ya bisa minta Mas Maul. Sama tadi yang di SS tadi juga bisa nanti kirim. Oke. Maaf ya tadi karena kendala listrik jadi kalian harus pulang. Jadi yang penting materinya sudah tersampaikan. Pokoknya besok lihat soal, bismillah, tersenyum, bahagia lihat soal kimia. Ya, jadi senang ngerjainnya. Bisa, bisa Mbak, aku bisa gitu. Mbak tunggu jawabannya bisa gitu ya. Oke, jadi Mbak Eka harus ngajar kelas lain lagi. Jadi Mbak Eka akhiri ya, Dek ya. Dah. Semoga bermanfaat yang kalian dapatkan hari ini. Baik, akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.